Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinur Hendrianto dari kelas 6A PBSI reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana ketika saya mengajar atau menjadi seorang guru. Selamat pagi semuanya anak-anak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu kehadiran. Oke, 2 sakit dan 1 izin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah pernah dengar teks eksplanasi? Oke. Oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan kejadian-kejadian lainnya. Jadi berisikan tentang informasi mengenai suatu fenomena-fenomena atau suatu kejadian-kejadian, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, atau sebuah budaya. Ya. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi atau menjelaskan kejadian-kejadian, ya. Kemudian menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi setiap peristiwa atau setiap kejadian itu pasti mempunyai sebab akibat. Oleh karena itu, dalam teks eksplanasi itu dipelajari ya, bagaimana misalnya fenomena tersebut, bagaimana kejadian tersebut gitu. Apa sebabnya atau apa akibatnya gitu. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Untuk struktur nanti saya akan bahas ya lebih lengkapnya lagi. Ini hanya ciri-cirinya saja ya. Jadi perlu diingat ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan ada juga interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang dimuat itu berdasarkan fakta. Jadi bukan berita yang tidak benar ya, tidak benar asal usulnya. Segala informasi yang diberikan itu ada sesuatu yang faktual atau yang real terjadi pada saat itu. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah, keilmuan, contohnya seperti sains ya. Kemudian sifatnya itu informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal. Sifatnya bersifat informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap apa yang dibahas. Jadi yang namanya teks eksplanasi itu bersifat informatif atau menyajikan informasi-informasi ya seperti tadi fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian atau suatu budaya, suatu sosial yang terjadi di masyarakat ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena, yaitu berisikan pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terhadap proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian ya. Jadi pernyataan umum secara terhadap topik yang akan nantinya dijelaskan lagi di urutan sebab akibat ya, yang dimana itu adalah struktur nomor 2 yaitu urutan sebab akibat, berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal dari yang sampai akhir.
Jadi pada urutan sebab akibat itu dijelaskan daripada tahapan-tahapan fenomena itu terjadi sampai selesai, apa itu dampaknya, data-data dan segala macam. Kemudian interpretasi atau ulasan berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan. Itu tadi ya, singkat saja karena setelah ini ada sebuah tayangan ya, tayangan mengenai fenomena, mengenai suatu kejadian ya, yang nanti saya akan tampilkan. Baik ya, tentu saja teman-teman pasti tahu apa itu batik ya, tahu apa itu atau pernah lihat batik ya. Ya, seterusnya saya akan memberikan sebuah teks eksplanasi mengenai batik. Jadi kalau tadi video, jadi teman-teman mengamati secara audio visual gitu, bagaimana cara pembuatan batik, sejarah batik, fenomena batik itu ada itu dari kerajaan-kerajaan mana atau dari siapa yang membawanya gitu kan. Sekarang saya akan memberikan sebuah teks eksplanasi mengenai batik. Silakan saya minta satu orang untuk membacakan di depan kelas. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, silakan. Ada bagian pembuka. Lihat bagian pembuka ini berisikan informasi umum gitu. Batik merupakan salah satu warisan budaya, kemudian diakui UNESCO. Selanjutnya bagian isi atau deret penjelas yang lebih menjelaskan secara rinci ya, dari mulai perkembangan batik, kemudian pertama kali batik muncul, kemudian motif yang digunakan pada batik saat itu. Ya, jadi pada bagian isi atau deret penjelas itu benar-benar mengungkapkan atau menjelaskan sebab akibat. Ya. Dan ada bagian penutup atau interpretasi. Bagian penutup biasanya menyimpulkan ya, atau bisa mengulas kembali ya, dan juga memberikan informasi penutup.
Ya, seperti ini saat ini batik mulai berkembang ke dalam komunitas industri kreatif. Kemudian batik dijadikan seperti hiasan, seperti itu. Nah, harapan saya nanti teman-teman coba untuk menulis teks eksplanasi. Baik, terima kasih telah membacakan teks eksplanasi di depan kelas. Selanjutnya saya akan berikan tugas. Coba carilah sebuah fenomena di sekitar kalian, baik itu dari kejadian alam, budaya, ya seperti batik tadi, sosial. Kemudian tuliskan dan beserta strukturnya. Ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan nanti. Ya, ini mohon maaf. Saya dari tadi tengok-tengok terus karena melihat laptop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.